Halo semuanya, selamat datang di Otodidak Belajar dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang iklim dan kehidupan manusia. Iklim adalah pola cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah atau wilayah tertentu. Iklim mencakup variabel seperti suhu udara, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin. Iklim sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis, topografi, dan perubahan iklim global. Iklim yang berbeda-beda di setiap wilayah dapat mempengaruhi flora dan fauna, produksi pertanian, serta kehidupan manusia di wilayah tersebut. Iklim terbentuk melalui proses alamiah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 1. Matahari, intensitas sinar matahari mempengaruhi suhu bumi, dan perubahan dalam intensitas sinar matahari dapat mempengaruhi iklim. 2. Sirkulasi atmosfer, gerakan udara di atmosfer, seperti angin dan jet stream, mempengaruhi distribusi panas di seluruh planet dan membentuk iklim. 3. Topografi, medan atau bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, lembah, dan dataran, mempengaruhi sirkulasi udara dan curah hujan di wilayah tersebut. 4. Perubahan arus laut dapat mempengaruhi suhu dan kelembaban udara di atasnya, dan perubahan dalam arus laut dapat mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. 5. Perubahan iklim global, faktor-faktor seperti pemanasan global, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan polusi dapat mempengaruhi iklim global dan menghasilkan perubahan dalam iklim di wilayah-wilayah tertentu. Faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi untuk membentuk iklim di suatu daerah. Iklim dapat berubah seiring waktu, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia, dan perubahan iklim dapat berdampak signifikan pada kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Secara umum, terdapat 5 jenis iklim utama yang dikenal di bumi. Kelima jenis iklim utama tersebut adalah 1. Iklim tropis. Iklim tropis terletak di wilayah yang dekat dengan khatulistiwa, dan memiliki suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun. Curah hujan di wilayah ini cenderung tinggi dan terjadi sepanjang tahun. 2. Iklim sedang. Iklim sedang terdapat di wilayah yang jauh dari khatulistiwa, dan memiliki perbedaan suhu yang jelas antara musim panas dan musim dingin. Curah hujan di wilayah ini cenderung merata sepanjang tahun. 3. Iklim subtropis. Iklim subtropis terletak di wilayah yang dekat dengan khatulistiwa, dan memiliki musim panas yang panjang dan musim dingin yang singkat. Curah hujan di wilayah ini cenderung lebih rendah daripada iklim tropis. 4. Iklim dingin. Iklim dingin terletak di wilayah yang jauh dari khatulistiwa, dan memiliki suhu rata-rata yang rendah sepanjang tahun. Curah hujan di wilayah ini cenderung lebih rendah dan sebagian besar berupa salju. 5. Iklim kutub. Iklim kutub terletak di wilayah kutub utara dan selatan, dan memiliki suhu rata-rata yang sangat rendah sepanjang tahun. Curah hujan di wilayah ini sangat rendah dan sebagian besar berupa salju. Namun, selain kelima jenis iklim utama tersebut, masih terdapat beberapa jenis iklim lainnya yang dapat ditemukan di berbagai wilayah di bumi, seperti iklim gurun, iklim stepa, iklim pegunungan, dan sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, terdapat banyak jenis iklim yang dapat ditemukan di bumi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan iklim antara lain, 1. Temperatur. Temperatur adalah suhu udara yang diukur pada suatu waktu tertentu di suatu daerah. Temperatur mempengaruhi iklim karena suhu udara dapat mempengaruhi iklim dan cuaca di suatu daerah. 2. Curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh pada suatu daerah selama periode tertentu. Curah hujan mempengaruhi iklim karena daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi cenderung memiliki iklim yang lebih lembab dan basah, sementara daerah yang memiliki curah hujan yang rendah cenderung memiliki iklim yang lebih kering. 3. Kelembaban. Kelembaban adalah jumlah uap air di udara pada suatu daerah. Kelembaban mempengaruhi iklim karena daerah yang memiliki kelembaban yang tinggi cenderung memiliki iklim yang lebih lembab dan basah, sementara daerah yang memiliki kelembaban yang rendah cenderung memiliki iklim yang lebih kering. 4. Angin. Angin adalah gerakan udara yang bergerak dari suatu daerah ke daerah lainnya. Angin mempengaruhi iklim karena angin dapat membawa udara yang berbeda dari suatu daerah ke daerah lainnya. 5. Tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh udara pada suatu daerah.
Tekanan udara mempengaruhi iklim karena perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan pergerakan angin dan menghasilkan pola cuaca tertentu di suatu daerah. 6. Ketinggian. Ketinggian adalah jarak vertikal suatu daerah dari permukaan laut. Ketinggian mempengaruhi iklim karena daerah yang lebih tinggi di atas permukaan laut cenderung memiliki suhu yang lebih dingin daripada daerah yang lebih rendah. 7. Posisi geografis. Posisi geografis suatu daerah di bumi mempengaruhi iklim karena perbedaan posisi dapat mempengaruhi jumlah sinar matahari yang diterima oleh suatu daerah dan mempengaruhi pola sirkulasi udara di sekitar daerah tersebut. Semua faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk membentuk iklim di suatu daerah. Iklim sangat penting bagi kehidupan manusia karena mempengaruhi kondisi lingkungan di mana kita hidup. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air, suhu, dan pola cuaca di seluruh dunia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia seperti air, makanan, dan bahan bakar. Peningkatan suhu dan kurangnya air dapat mengurangi produktivitas tanaman dan mempengaruhi hasil panen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pasokan makanan. Perubahan iklim adalah tantangan global yang kompleks dan serius bagi manusia dan planet kita. Dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia, termasuk ketersediaan sumber daya alam, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan planet kita di masa depan. Dengan kerjasama dan komitmen global, kita dapat mengatasi tantangan perubahan iklim dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi kita dan generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like Otodidak Belajar.